Kitab Pengkhotbah berisi tentang kesia-siaan dalam hidup ini, yang membuat kita menjadi malas untuk menjalani hidup, karena semuanya sia-sia. Hidup ini nggak ada maknanya, karena pada akhirnya kita semua akan mati. Kira-kira begitulah pandangan beberapa orang yang bercerita kepada saya tentang isi dari kitab ini. Tapi, benarkah demikian? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu latar belakang dari penulis kitab ini. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja Israel yang luar biasa. Jika kita mengukur kesuksesan berdasarkan nilai-nilai dunia, hal yang dikejar semua orang di dalam dunia ini, katakanlah harta, tahta, cinta, dia sukses besar. Soal harta, Alkitab mencatat pada waktu itu kekayaan Salomo lebih banyak dari semua raja di bumi ini. Soal tahta jangan ditanya lagi. Dia adalah seorang raja, seorang dengan kedudukan tertinggi di Israel. Soal cinta, kurang apa lagi? Dia punya 700 istri dan 300 selir. Jadi untuk tiga hal ini, Salomo adalah orang yang sangat sukses dalam hidupnya. Tapi di masa tuanya, dia menulis kitab Pengkhotbah yang tema besarnya adalah kesia-siaan. Menarik untuk kita bahas arti dari kata sia-sia ini dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah hevel. Dalam bahasa Indonesia, kata ini memang diterjemahkan sebagai kesia-siaan atau tidak bermakna. Tapi jika kita melihat lebih dalam, arti sebenarnya dari hevel ini adalah asap. Asap kadang membuat suatu bentuk, tapi cuma sebentar. Dia langsung berubah dan menghilang. Nah, di sini penulis ingin memberitahu kita bahwa hidup ini tuh sangat singkat, seperti asap. Jadi, kita ada hari ini, lalu satu saat nanti kita pasti meninggal. Tapi bukan berarti hidup ini sia-sia dan tidak ada maknanya. Hanya saja maknanya itu seringkali samar. Satu hal yang menarik dari kata hevel ini adalah ketika kita melihat akar katanya, yaitu habal. Nah, sepintas kita teringat akan nama seseorang kan? Ya, Habel, anak dari Adam dan Hawa. Nama Habel ini memiliki akar kata yang sama dengan hevel. Nah, cerita Habel dalam Alkitab sangat singkat, karena dia dibunuh oleh Kain, kakaknya sendiri, yang iri hati kepadanya, karena Allah hanya menerima persembahan dari Habel. Nah, tapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah, waktu Habel sudah mati, Alkitab mencatat darah yang berteriak kepada Allah. Allah mendengar teriakan Habel. Dari kisah Habel ini kita belajar bahwa mungkin hidup ini sangat singkat, terlihat nggak ada artinya di dalam sejarah kehidupan manusia yang sangat panjang. Tapi Allah itu mendengar kita, melihat kita, dan peduli kepada kita. Bahkan dalam kitab Ibrani, nama Habel ini disebut sebagai saksi iman karena perbuatan yang dia lakukan di dalam hidup dia yang sangat singkat. Kita kembali ke kata hevel yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah oleh Raja Salomo. Salomo menulis hal ini dalam kitab Pengkhotbah bukan berarti hidup ini sia-sia dan tidak ada artinya. Meskipun hidup ini sangat singkat, dan pada akhirnya kita akan mati. Hidup ini ada maknanya jika kita hidup bagi Tuhan. Mencari apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita meresponi hal ini dengan ketaatan. Nah, sebaliknya, hidup ini justru akan jadi sia-sia jika kita tidak mampu menemukan arti hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup ini akan jadi sia-sia jika kita hidup hanya untuk mengejar kesenangan duniawi. Dan waktu kita sadar akan hal ini, kita cuma bisa menyesal. Ingat, yang menulis kitab ini adalah Salomo. Orang yang sudah memiliki semua hal yang orang-orang inginkan. Jadi, hal yang perlu kita renungkan,
apa yang kita kejar saat ini. Mari kita pergunakan waktu kita yang singkat ini untuk hidup yang bermakna. Hidup bagi Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Amin.